Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nuno dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kelompok saya ingin mempresentasikan chapter 13, yaitu tentang public relation dan sponsorship program. Nah, pertama saya akan mempresentasikan terlebih dahulu. Ini ada public relationship. Beberapa ahli percaya bahwa public relationship itu harus menjadi bagian dari departemen pemasaran. Seperti halnya kayak iklan, promosi, perdagangan, dan promosi konsumen akan berada di bawah arahan manajer pemasaran. Nah, tetapi orang lain atau pihak lain itu berpendapat kalau aktivitas public relation itu berbeda dan tidak dapat beroperasi secara efektif dalam departemen pemasaran. Jadi ada yang berpendapat dapat secara efektif, ada yang berpendapat tidak. Nah, tapi singkatnya, public relation ini adalah sebuah profesi atau orang yang berada di sebuah perusahaan yang berkaitan dengan komunikasi baik di luar maupun di dalam perusahaan. Nah, tapi yang paling penting si public relation ini harus menyampaikan sesuatu yang baik terkait perusahaan tersebut gitu, agar citra dari perusahaan tersebut baik dan bagus gitu. Jangan sampai si public relation ini menyampaikan hal-hal buruk tentang perusahaan, jadi malah merusak citra dari si perusahaan tersebut kayak gitu. Selanjutnya ada internal versus external public relation. Nah, dalam memutuskan siapa yang akan menangani berbagai kegiatan hubungan masyarakat akan menjadi keputusan besar pertama yang dibuat oleh para pemimpin perusahaan. Nah, jadi para pemimpin perusahaan ini harus memutuskan dengan sangat matang siapa yang akan menangani kegiatan hubungan masyarakat, karena itu sangat berpengaruh besar terhadap perusahaan, termasuk citra perusahaan kayak gitu. Nah, internal versus external public relation. Nah, kalau internalnya public relation ini seperti contohnya komunikasi dengan karyawan. Itu si public relation ini harus memastikan para karyawan itu bisa berkomunikasi baik, seperti memberikan saran-saran, memberikan kritik terhadap perusahaan tersebut, kayak pendapat-pendapat para karyawan tentang perusahaan tersebut gitu, agar si karyawan ini betah, agar si karyawan ini senang bekerja di perusahaan itu gitu, karena pendapatnya, karena kritiknya, karena semuanya itu dia bisa berkomunikasi baik gitu terhadap orang-orang yang ada di perusahaan itu kayak gitu. Nah, kalau external public relation ini, si public relation ini berkomunikasinya sama orang yang di luar perusahaan. Kalau tadi kan di dalam perusahaan, ini di luar perusahaan. Contohnya itu kayak customer maksudnya adalah berkomunikasi baik agar mempertahankan customer itu, supaya dia nggak kemana-mana gitu, tetap berlangganan, tetap di situ gitu, tetap kalau kampus ya dia nggak akan pindah kampus kayak gitu, dia tetap setia dan loyal kayak gitu. Nah, terus contoh lainnya dari public relation di eksternal itu pemerintah. Nah, maksudnya berkomunikasi baik terhadap pemerintah itu agar kita bisa, si perusahaan ini tahu gitu, oh kebijakan-kebijakan apa aja yang baik terhadap perusahaan itu, terhadap bidang perusahaan itu, agar tidak salah gitu saat menentukan sebuah kebijakan, karena kita komunikasi baik nih sama pemerintah gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya ini ada public relation tools, yaitu alat-alat yang digunakan public relation. Nah, itu contohnya adalah buletin perusahaan, pesan internal, rilis public relation, korespondensi dengan pemegang saham, laporan tahunan, dan acara khusus dan media sosial. Nah, masing-masing alat-alat ini tujuannya itu meningkatkan peluang bahwa konsumen akan melihat nama perusahaan dalam konteks yang terkait dengan berita. Nah, itu dapat meningkatkan kesadaran merek atas perusahaan tersebut gitu. Maksudnya alat-alat tersebut itu tujuannya itu untuk menyampaikan berita terkait perusahaan, informasi terkait perusahaan, maksudnya perusahaannya tuh kayak gimana, isinya tuh kayak gimana, tentang perusahaannya itu gimana, agar para customer atau para pelanggan atau calon pelanggan itu sadar akan merek, sadar akan produk, sadar akan perusahaan, yang akhirnya mereka berlangganan, yang akhirnya mereka mengadopsi, akhirnya mereka membeli dan sebagainya gitu. Jadi
itu alat-alat ini yang mendukung dari berjalannya sebuah perusahaan itu terkait public relation ini. Selanjutnya ada public relation function. Itu ada 5. Yang pertama, identifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Yang kedua, ada nilai reputasi perusahaan. Yang ketiga, ada audit bertanggung jawab pada sosial perusahaan. Yang keempat, ada membuat kegiatan yang membangun citra positif. Yang kelima, itu ada mencegah atau mengurangi kerusakan image. Maksudnya image perusahaan ini gitu, mencegah agar image-nya tidak rusak, seperti itu. Selanjutnya, identifying stakeholder. Setiap penerima komunikasi perusahaan adalah penting. Nah, itu setiap konstituen yang melakukan kontak dengan perusahaan harus menerima respon yang jelas dan terpadu. Nah, stakeholder ini adalah orang atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam kegiatan organisasi. Maksudnya ini adalah orang-orang penting di dalam perusahaan. Stakeholder itu adalah pemangku kepentingan. Contohnya itu kalau di perusahaan itu kayak manajer, kayak CEO, kayak supervisor gitu. Tapi bukan hanya di dalam perusahaan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan juga ada di luar. Nanti akan dibahas nanti di slide selanjutnya, pemangku kepentingan di dalam dan pemangku kepentingan di luar. Nah, ini ada stakeholder internal. Ini pemangku kepentingan yang ada di dalam perusahaan. Nah, itu manajer yang efektif mengetahui nilai komunikasi internal yang berkualitas. Karyawan memberikan saluran komunikasi yang kuat kepada orang-orang di luar organisasi. Mereka dapat meningkatkan atau menurunkan reputasi perusahaan. Apa yang dikatakan karyawan kepada orang lain memiliki tingkat kredibilitas yang lebih tinggi daripada yang dikatakan perusahaan tentang dirinya sendiri. Jadi langsung ke contohnya aja ya. Contohnya ini maksudnya biar jelas. Contohnya itu pemangku kepentingan internal itu kayak bos-bos, kayak CEO, kayak manajer, kayak supervisor. Itu orang-orang penting di dalam perusahaan, kayak pemegang saham, seperti itu. Nah, kalau ini selanjutnya external stakeholder, yaitu orang-orang yang di luar perusahaan yang memiliki kepentingan, pemangku kepentingan di luar perusahaan. Itu perusahaan memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap bagaimana publik eksternal memandang kegiatan organisasi. Stakeholder eksternal termasuk kelompok-kelompok seperti media, komunitas lokal, komunitas keuangan, pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan khusus. Perusahaan tidak memiliki kendali atas apa yang dikatakan kelompok ini atau bagaimana mereka menginterpretasikan informasi. Jadi kalau yang dari luar itu kayak misalnya partner perusahaan, kayak misalnya distributor perusahaan, kayak misalnya investor, kayak gitu. Jadi orang-orang penting yang memang punya kepentingan gitu dengan perusahaan-perusahaan tersebut, kayak gitu. Nah, selanjutnya ada assessing corporate reputation, yaitu reputasi perusahaan mempengaruhi keputusan konsumen mengenai merek mana yang akan dibeli. Investor memilih tempat untuk meletakkan uang berdasarkan reputasi perusahaan. Nah, penilaian ini juga mempengaruhi karyawan potensial ketika mereka memutuskan apakah akan melamar pekerjaan di organisasi tertentu. Jadi assessing corporate reputation ini juga penting karena reputasi perusahaan itu sangat berpengaruh terhadap orang-orang yang akan memiliki yang akan berkomunikasi dan akan masuk ke perusahaan tersebut. Contohnya kayak investor itu nggak sembarangan gitu ingin invest. Dia juga harus melihat reputasi perusahaan ini apakah baik, apakah buruk gitu. Maksudnya kalau baik ya dia punya pertimbangan yang besar gitu, punya kemungkinannya besar gitu untuk investasi gitu. Tapi kalau buruk ya biasanya investor jarang yang mau investasi di perusahaan tersebut gitu. Nah, termasuk para calon-calon karyawan nih. Calon-calon karyawan juga
mempertimbangkan lah kayak gitu. Maksudnya walaupun dia seorang karyawan, walaupun dia bukan pemangku kepentingan di perusahaan, bukan pimpinan-pimpinan, dia juga mempertimbangkan gitu. Saya kalau mau kerja di sini, ya ini perusahaannya bagus nggak gitu, ini perusahaannya legal nggak gitu, ini perusahaannya resmi nggak kayak gitu. Terkait reputasi juga gitu, reputasinya bagus nggak gitu. Kalau jelek, calon karyawan juga nggak mau melamar di perusahaan itu kayak gitu. Corporate Social Responsibility atau sering disebut dengan CSR adalah kewajiban organisasi untuk bertanggung jawab secara etis dan reaktif terhadap kebutuhan masyarakat. Itu berarti perusahaan bekerja untuk kebaikan masyarakat yang lebih besar. Dengan mengambil tindakan positif, kegiatan yang mempengaruhi citra perusahaan. Image destroying activities. Yang pertama ada diskriminasi, kedua gangguan, ketiga polusi, keempat komunikasi yang menyesatkan, yang kelima komunikasi yang menipu, yang keenam komunikasi yang ofensif. Image building activities. Yang pertama pemberdayaan karyawan, yang kedua kontribusi amal, yang ketiga mensponsori acara lokal, yang keempat menjual produk yang ramah lingkungan, yang kelima program penempatan, yang keenam mendukung acara komunitas. Pada kali ini contohnya yang saya ambil adalah Toyota. Pada hal ini, Toyota bersama Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengadakan CSR dalam merevitalisasi taman lalu lintas berguna untuk menanamkan budaya tertib berlalu lintas sejak usia dini demi mengurangi kecelakaan berkendara di masa yang akan datang. Biaya yang dikeluarkan oleh Toyota adalah 9,2 miliar rupiah. Selanjutnya, purpose marketing or pro-social marketing. Purpose marketing or pro-social marketing adalah tren baru dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Melibatkan iklan yang berfungsi pada nilai-nilai, perilaku, dan kepercayaan perusahaan. Pesan-pesan menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Pada kali ini, saya akan memberikan contohnya Coca-Cola. Merilis produk Diet Coke. Pada bagian informasi nutrisi, tertulis jika Diet Coke hanya mengandung 0 kalori, 0 gram fat, 70 mg sodium, 0 gram total carbs, dan 0 gram protein. Komposisinya adalah air berkarbonasi, caramel color, aspartam, fosforik, acid, potasium benzoat, perasa alami, citric acid, dan kafein. Pemanis yang buatan adalah aspartam. Hal ini bukti sebagai Coca-Cola adalah yang peduli kesehatan produknya untuk masyarakat. Selanjutnya, creating positive image, building activities cause-related marketing. Cause-related marketing adalah program mengikat kegiatan pemasaran dengan badan amal untuk menghasilkan niat baik. Pemasar terlibat dalam pemasaran yang berhubung dengan sebab-sebab untuk mengembangkan ikatan yang lebih kuat dan untuk menggerakkan konsumen, serta bisnis menuju kesehatan merek. Benefit to non-profit organization adalah perusahaan membutuhkan publisitas untuk mendapatkan manfaat dari cause-related marketing. Namun, jika aktivitas dipublikasikan terlalu banyak, orang berpikir penyebabnya hanya digunakan untuk keuntungan komersial. Lebih lanjut, ketika perusahaan mendukung penyebab yang tidak terkait, konsumen dapat menyimpulkan bahwa bisnis mata-mata mencari keuntungan dan reputasi nirlaba. Pada kali ini saya akan memberikan contoh sebagai Tokopedia. Dalam rangka membantu pemerintah dalam menangani coronavirus, memberikan bantuan senilai 1 miliar rupiah, bekerja sama dengan Yayasan Benih Baik
donasi ini disalurkan langsung kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia untuk digunakan menyediakan alat perlindungan diri dalam kurung APD bagi para tenaga medis. Selanjutnya, green marketing and pro-environmental activities. Green marketing adalah melibatkan pengembangan dan promosi produk yang aman bagi lingkungan. Meskipun konsumen mengatakan mereka mendukung pemasaran ramah lingkungan dan produk yang ramah lingkungan, pembelian aktual dari produk tersebut hanya terjadi ketika semua hal dianggap sama. Sebagian besar konsumen sering tidak akan mengorbankan harga, kualitas, kenyamanan, ketersediaan, atau kinerja demi lingkungan. Promoting green activities adalah hampir semua perusahaan melaporkan bahwa mereka pro lingkungan dan memberikan informasi situs web tentang perusahaan kegiatan lingkungan. Greenwashing adalah merusak reputasi perusahaan ketika informasi tersebut muncul di blog dan media sosial lainnya. Misalnya tuh jika kita jika perusahaan mengaku bahwa produk A ini adalah produk ramah lingkungan, tapi pada kenyataannya produk itu hanya menipu, sebetulnya itu bukan produk ramah lingkungan. Nah, itu termasuk di dalam greenwashing. Pada kali ini, contoh dari promoting green activities, Coca-Cola berusaha melindungi lingkungan, tetapi kebanyakan orang tidak menyadari upaya perusahaan Coca-Cola telah berinvestasi dalam berbagai program daur ulang dan desain kemasan yang dapat didaur ulang, tetapi tidak mempublikasikan kegiatan tersebut karena kekhawatiran bahwa informasi tersebut dapat mengurangi daya tarik produk konsumen kepada beberapa audiens perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya Rizky Putri Prasojo akan menjelaskan tentang preventing or reducing image damage. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, melakukan sebuah usaha pasti ada resikonya. Hal tersebut dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, baik perseorangan maupun kelompok organisasi kecil maupun perusahaan besar. Resiko terjadi tanpa perkiraan, tanpa perhitungan, karena krisis resiko pada perusahaan biasanya berawal dari isu negatif yang terus menyebar. Itulah mengapa perusahaan membutuhkan public relation untuk menjaga hubungan baik perusahaan dengan publik agar terhindar dari munculnya isu buruk. Karena baik buruknya citra dan reputasi dari sebuah perusahaan berasal dari public relation perusahaan itu sendiri. Namun apa yang harus dilakukan perusahaan ketika isu dan berita buruk yang negatif terlanjur tersebar di media akibat dari kesalahan yang perusahaan buat sendiri maupun akibat dari isu dan cerita tanpa bukti. Di Kap ke-13 inilah kita belajar mengetahui bagaimana perilaku yang harus ditunjukkan perusahaan dan apa yang harus dilakukan ketika isu buruk sudah menyebar dan melukai citra perusahaan. Hal yang harus diketahui adalah apa itu damage control terlebih dahulu. Damage control adalah ketika perusahaan melibatkan reaksi terhadap peristiwa negatif yang disebabkan oleh kesalahan perusahaan, keluhan konsumen, serta berita negatif yang tidak dapat dibenarkan. Publisitas buruk dan peristiwa negatif dengan cepat merusak image perusahaan. Citra perusahaan yang kuat membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun dan dihancurkan dengan cepat dikarenakan peristiwa negatif. Maka diperlukan damage control. Bentuk dari damage control terbagi menjadi dua, yaitu proactive prevention strategis dan reactive damage control strategi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proactive prevention strategis. Jadi itu strategi di mana perusahaan tidak ingin menunggu publikasi berbahaya muncul dan kemudian bereaksi untuk merespon berita negatif tersebut. Banyak perusahaan membebani karyawan tertentu dengan meminimalkan efek dari pers buruk di masa depan. Jadi strategi ini adalah pendekatan proaktif yang membantu mencegah publikasi negatif untuk muncul. Lalu teknik dari proaktif terdiri dari dua, yaitu satu, anti-things, yaitu mengasosiasikan perusahaan dengan event yang positif. Yaitu contohnya adalah mensponsori sebuah acara.
Jadi, mensponsori suatu acara merupakan salah satu cara yang sering kali dilakukan oleh perusahaan untuk menciptakan citra produk yang mereka miliki. Lalu dengan sponsor juga perusahaan akan lebih dikenal akrab oleh masyarakat dan pasti akan lebih mendapatkan kepercayaan yang lebih banyak oleh masyarakat luas. Sebab masyarakat akan cenderung memilih produk yang sering mereka lihat dibanding memilih produk yang baru dikenal dan kualitas yang ditawarkan belum jelas baik dan buruknya. Di saat perusahaan melakukan kegiatan sponsorship, produk dan jasa yang mereka tawarkan akan terlihat dan diketahui oleh banyak masyarakat, sehingga masyarakat akan lebih akrab dan familiar dengan berbagai produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan keakraban itu, kemungkinan munculnya komplain atau isu negatif akan semakin sedikit. Contoh dari penerapan anti-links adalah sebuah perusahaan mendukung event gerakan lingkungan secara konsisten, maka secara perlahan akan terbentuk sebuah citra bahwa perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang peduli terhadap lingkungan di benak konsumen. Yang kedua ada enhancements, yaitu upaya untuk meningkatkan dampak hasil yang diinginkan dari suatu peristiwa di mata publik. Contohnya seperti melakukan hal kecil untuk sesuatu yang lebih besar, seperti memberikan produk secara gratis. Lalu selanjutnya ada damage control strategis yang dilakukan setelah krisis datang dan isu negatif sudah tersebar. Lalu perusahaan sudah terkena dampak itu, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat krisis dan isu negatif tersebut. Ada 4 strategi dari receive damage control yang bisa dilakukan oleh perusahaan. 1. Internet interventions. Yang kedua, crisis management program. Ketiga, apology strategies. Dan yang keempat, ada impression management. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang internet interventions. Internet interventions itu adalah ketika media sosial dan blog menjadi platform untuk membantu konsumen membagikan informasi negatif, berbicara tentang pengalaman buruk dengan perusahaan, dan memungkinkan orang untuk meluapkan emosi terkait ketidakpuasan yang dapat melukai reputasi perusahaan. Perusahaan harus dapat bertindak dan menyelidiki asal berita buruk yang berasal dari internet. Jadi internet intervention itu didesain untuk merespon word of mouth negatif yang muncul secara online dengan memberikan penjelasan melalui chatroom atau mendistribusikan press release yaitu berita ke media massa. Contohnya adalah ketika kabar jutaan data pengguna Tokopedia berhasil diretas dan dijual oleh hacker, muncul dan banyak isu masyarakat mengatakan terdapat campur tangan dari pihak Tokopedia itu sendiri. Lalu dengan cepat pihak Tokopedia memberikan klarifikasi demi mencegah berkembangnya opini miring tersebut dan meluruskan apa fakta yang sebenarnya terjadi jikalau pencurian data yang berita pencurian data memang benar terjadi, tapi bukan dilakukan oleh pihak Tokopedia, namun dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berwenang terkait informasi data pengguna Tokopedia tersebut. Selanjutnya ada krisis manajemen. Jadi sebuah perusahaan menerima kesalahan atas suatu peristiwa dengan menawarkan permintaan maaf atau membantah tuduhan itu dengan kuat. Dalam program manajemen krisis, krisis dapat dipandang sebagai masalah atau bisa jadi peluang bagi perusahaan. Seringkali krisis mengandung potensi untuk meningkatkan posisi dan citra perusahaan. Jadi krisis manajemen bisa berupa menerima kesalahan dan mengajukan permintaan maaf atau membuktikan bahwa informasi yang beredar itu tidak benar. Kasus dari pendekatan krisis manajemen dialami oleh Singapore Airlines. Jadi pada Oktober tahun 2000 pesawatnya mengalami kecelakaan hanya 10 detik setelah lepas landas dari bandara Taipei, Taiwan. Pesawat itu jatuh menimpa pesawat China Airlines. Lalu dari 179 penumpang, korban tewas mencapai 81 orang dan puluhan lainnya luka-luka. Kecelakaan tersebut tersebar di media massa lalu dengan cepat dan sigap pihak Singapore Airlines menyatakan penyesalan yang mendalam atas musibah ini dan bertanggung jawab atas keselamatan penumpangnya sepenuhnya. Singapore Airlines menyatakan musibah ini merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi mereka untuk terus meningkatkan layanan dan keselamatan penumpangnya.
Tanpa memperdebatkan siapa yang bersalah, tanpa menunggu keputusan pengadilan juga, Singapore Airlines menyatakan kesediaan membayar kompensasi sebesar $400.000 kepada keluarga penumpang atau kru yang meninggal, serta paket ganti rugi mencapai total $32,8 juta atau setara dengan Rp 295,2 miliar pada kurs tahun 2000 waktu itu bagi yang cedera dan sejumlah besar lagi bagi mereka yang selamat. Jumlah kompensasi ini jauh melebihi ketentuan internasional menyangkut klaim kecelakaan pesawat. Hasilnya, banyak pujian atas sikap Singapore Airlines yang sigap mengambil tindakan dan bertanggung jawab, termasuk dalam pembiayaan di rumah sakit, hotel, dan lain-lain. Harga saham Singapore Airlines yang sempat jatuh segera naik kembali, dan Singapore Airlines mendapatkan citra baru sebagai maskapai penerbangan dengan tingkat keselamatan penumpang yang terbaik. Selanjutnya, apologi strategis. Apologi strategis dilakukan ketika kesalahan terjadi disebabkan murni dari kesalahan perusahaan sendiri tanpa ada campur tangan pihak lain. Yang harus dilakukan dalam apologi strategis adalah: 1. Ekspresikan rasa bersalah dan penyesalan. Yang kedua, pernyataan untuk menerima sanksi atas kesalahan dan menyadari tindakan yang tidak pantas. Yang ketiga, penolakan terhadap perilaku yang tidak pantas. Yang keempat, beri janji untuk tidak terlibat dalam tindakan yang tidak pantas dan kesalahan serupa dan atau yang lain. Yang kelima, menawarkan kompensasi dan memperbaiki kesalahan. Contoh yang dilakukan oleh perusahaan Samsung atas insiden kebakaran gadget Note 7-nya, Chief Operating Officer dari Samsung langsung turun tangan meminta maaf dengan mempublikasikan video permintaan maafnya ke media massa. Di situ, Tim Baxter sebagai Chief Operating Officer benar-benar menyesal atas kegagalan produk Note 7 dan juga menawarkan kompensasi bagi seluruh pengguna Samsung Note 7. Dan pada akhirnya Samsung Note 7 berhenti dipasarkan dan produknya ditarik dari pasaran. Yang terakhir ada impression management. Impression management itu yaitu untuk mempertahankan atau meningkatkan citra. Individu dan perusahaan berusaha untuk mempengaruhi identitas yang mereka tampilkan kepada orang lain. Masing-masing dapat digambarkan dengan cara yang memaksimalkan karakteristik yang positif sambil meminimalkan elemen negatif. Impression management bisa berupa expressions of innocence, yaitu memberikan informasi untuk meyakinkan klien, media, atau masyarakat bahwa perusahaan tidak terlibat dalam tindakan tidak pantas tersebut. Atau juga bisa melakukan excuse. Excuse yaitu memberikan penjelasan yang didesain untuk meyakinkan publik bahwa organisasi tidak bertanggung jawab atas akibat yang tidak bisa dihindari tersebut. Nama saya Muhammad Auzay, NIM 2017-80148. Di sini saya akan menjelaskan tentang sponsorship. Sponsorship ini berguna untuk mengurangi loyalitas merek dan perasaan positif lainnya terhadap perusahaan. Banyak pemimpin pemasaran yang memanfaatkan sponsor dan pemasaran acara. Program-program ini menciptakan situasi di mana prospek, pelanggan, vendor, dan lain sebagainya dalam situasi unik untuk berkumpul bersama. Di sini maksudnya sponsorship ini memberikan suatu dukungan finansial atau berupa dana yang berasal dari suatu perusahaan kepada organisasi, seseorang, atau aktivitas yang ditukar dengan publisitas dari sebuah merek dan juga suatu hubungan. Dengan adanya sponsorship ini, tentunya nilai dari sebuah merek dapat meningkat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sponsorship marketing. Sponsorship marketing terjadi ketika perusahaan membayar uang untuk mensponsori seseorang, beberapa kelompok, atau sesuatu yang merupakan bagian dari suatu kegiatan. Perusahaan dapat mensponsori daftar panjang kelompok, individu, kegiatan, dan acara. Berbagai bisnis mensponsori semuanya, mulai dari tim bisbol dan sepak bola Little League setempat hingga tur musik nasional, pembalap, NASCAR, dan stadion olahraga. Di sini saya mengambil contoh yaitu Shopee Liga 1 2020, di mana Shopee Liga 1 2020 ini merupakan liga profesional pesepak bola yang berada di Indonesia. Liga 1 2020 ini disponsori oleh Shopee dari awal musim hingga akhir musim. Selanjutnya saya mengambil contoh yaitu Java Jazz Festival 2019, di mana BNI ini menjadi sponsor utama dalam perhelatan konser musik Java Jazz Festival 2019 yang berlangsung di Jakarta dari
1 Maret hingga 3 Maret 2019. Di mana di sini juga BNI sudah menjadi sponsorship utama dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang marketing expenditure on sponsorship. Maksudnya di sini bahwa perusahaan mensponsorsipkan kepada acara-acara atau kegiatan yang sedang terjadi. Seperti kita lihat di gambar bahwa perusahaan lebih mengeluarkan dana yang lebih pemasaran kepada acara sports atau olahraga sebesar 71,2% daripada acara-acara lainnya. Selanjutnya, social media and blogs, di mana suatu format baru yang digunakan dengan melibatkan seseorang yang dimiliki jumlah pengikut banyak di situs media sosial yang dimilikinya, seperti blog, Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Maksudnya di sini, peran pemasar perusahaan sekarang ini sudah sadar pada benefit menggunakan media sosial dalam program mengkampanyekan pemasar. Di mana contohnya di sini perusahaan Tokopedia melibatkan seorang Arif Muhammad dalam mengkampanyekan pemasarannya, di mana Arif Muhammad ini mempunyai pengikut yang banyak di Instagram dan di channel YouTube-nya. Di sini perusahaan Tokopedia melibatkan Arif Muhammad itu dengan slogan "Mulai aja dulu" untuk mengajak dan mengirimkan pesan kepada terutama anak muda bahwa mimpi itu menjadi kenyataan bila kamu mencoba memulainya. Di sini peran Tokopedia itu memberikan akses, variasi pilihan dan solusi kepada individu untuk mencapai tujuan mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang sponsorship objektif, di mana sponsor dapat dirancang untuk mencapai berbagai tujuan seperti berikut ini. Enhance a company's image, increase a firm visibility, di mana dapat kita jelaskan bahwa tujuan sponsorship ini untuk meningkatkan citra perusahaan yang menonjol pada acara tersebut sehingga dapat membuat kredibilitas perusahaan itu meningkat. Selanjutnya ada differentiated a company from its competitor, showcase specific goods and service, di mana dapat kita jelaskan bahwa perusahaan itu harus mengenalkan identitas perusahaan yang mempunyai kelebihannya daripada kompetitornya kepada halayak, serta perusahaan harus mengenalkan produknya secara detail agar untuk mendapatkan hati konsumen. Selanjutnya, help a firm developer closer relationship with current and prospective customer and sales access inventory, di mana di sini dapat kita jelaskan bahwa perusahaan itu harus membangun hubungan yang baik dengan konsumennya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang event marketing. Pemasaran acara dan pemasaran sponsor serupa. Perbedaan utama adalah bahwa pemasaran sponsorship melibatkan seorang, kelompok, atau tim. Pemasaran acara terjadi ketika perusahaan mendukung acara tertentu. Juga pemasaran acara dan pemasaran gaya hidup sangat terkait. Keduanya sering termasuk mendirikan stand atau tampilan dan mempertahankan kehadiran fisik di suatu acara. Di sini saya mengambil contoh yaitu Trans Bandung West Java Marathon. Ini merupakan suatu event lari maraton yang berada di kota Bandung yang memiliki jarak tempuh 4 kategori yaitu 5 km, 10 km, half marathon, dan full marathon. Di sini peran Pocari Sweat yaitu menyukseskan acara tersebut, di mana Pocari Sweat ini mendirikan stand dan menampilkan produk-produk mereka di tiap checkpoint lari maraton. Kita ketahui bahwa Pocari Sweat ini merupakan minuman ion isotonik yang bisa membantu mengembalikan cairan tubuh dengan lebih cepat. Maka ketika tubuh kita sedang kelelahan sehabis lari maraton, tubuh kita itu perlu memerlukan cairan tubuh agar tubuh kita tidak terkena dehidrasi. Muhammad Rivaldi, NIM 2017-80216. Saya akan membahas mengenai slide selanjutnya, yaitu mengenai selecting sponsorships and event atau memilih sponsor dan event. Yang pertama, determining objective atau menentukan tujuan. Pertama itu meningkatkan pangsa pasar. Karena jika pangsa pasar meningkat, maka tentu permintaan akan meningkat. Kemudian jumlah produk yang dihasilkan juga harus meningkat, termasuk juga tenaga produksi akan meningkat. Yang kedua, membangun kehadiran merek yang lebih kuat.
karena dengan mengikuti sebuah event dapat meningkatkan brand awareness dari suatu perusahaan itu sendiri, karena di event itu terdapat banyak pengunjung yang datang. Yang ketiga, meningkatkan citra produk atau perusahaan, karena biasanya perusahaan akan melakukan penawaran menarik pada pengunjung dengan tujuan untuk menanamkan citra perusahaan yang baik. Yang keempat, meningkatkan penjualan, karena produk yang akan kita jual bisa menjangkau khalayak yang lebih luas karena mengikuti sebuah event. Selanjutnya, matching the audience to the company target market, atau mencocokkan audiens dengan target market perusahaan. Saat memilih sponsor atau acara, tim pemasaran mencocokkan profil audiens dengan target pasar perusahaan. Contohnya itu adalah event olahraga Olimpiade SEA Games yang disponsori oleh produk Pocari Sweat pada acaranya. Jadi secara nggak langsung Pocari itu menawarkan kepada para atlet untuk mengganti ion tubuhnya yang terkuras setelah bermain dengan meminum minuman Pocari Sweat. Jadi nggak mungkin kalau misalkan event kayak SEA Games itu disponsori oleh minuman beralkohol, karena secara nggak langsung itu menawarkan para atlet untuk meminum minuman beralkohol, karena itu akan berisiko untuk para atlet itu sendiri. Jadi target konsumen minuman beralkohol itu untuk orang-orang yang suka dengan alkohol, sehingga nggak cocok untuk event SEA Games. Selanjutnya, promoting the event. Ketika sebuah brand menyelenggarakan satu event, tentu mereka mempunyai harapan agar acara tersebut bisa menarik perhatian masyarakat dan dihadiri oleh banyak pengunjung. Tentunya supaya bisa menarik minat masyarakat terhadap event tersebut. Ada beberapa cara untuk melakukan publikasi promosi event. Pertama itu promosi friend by friend atau dari teman ke teman. Promosikan acara kita kepada teman terdekat kita, teman sekantor, teman sekolah, teman kampus, bahkan tetangga kita. Dari sinilah kita akan terbantukan dalam promosi kegiatan. Yang kedua, promosi by community atau promosi komunitas, yaitu memberikan info acara kepada komunitas yang kita ikuti atau yang tidak, tapi berhubungan dengan topik acara kita. Cara ini sungguh manjur karena dengan memberitahukan acara kepada sekelompok grup atau komunitas. Yang ketiga adalah promosi melalui publikasi cetak. Cara ini memang cukup memakan isi kantong, karena kita itu harus membuat poster, banner, katalog atau flyer. Tapi memang ini harus dilakukan meski jumlah yang kita cetak nantinya tidak banyak, cukup mewakili saja. Seandainya lebih banyak, promosi cetak juga lebih baik. Yang keempat itu publikasi media iklan berbayar. Publikasi iklan media berbayar ini itu seperti memasang baliho, membuat iklan di televisi dan radio, dan memasang iklan di koran. Yang terakhir, yang kelima, itu publikasi online sosial media. Cara ini sangat ekonomis dan bisa dibilang ini cara terbaik, karena kita hanya perlu mengoperasikan gadget atau laptop kita, lalu sebarkan promosi acara kita. Untuk online, kita bisa menggunakan atau membuat website khusus event yang sedang berlangsung. Ini akan memudahkan bagi pengunjung yang ingin melihat lebih jauh kegiatan nantinya. Bagi yang melalui sosmed, bisa melakukannya di aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan lainnya yang mampu mendukung promosi. Selanjutnya, advertising at the event. Sponsor berusaha menempatkan nama dan logo perusahaan dan informasi produk lainnya di setiap iklan dan brosur acara tersebut. Banyak permainan dan acara membuat program sebagai souvenir, menempatkan nama dan pesan sponsor pada program menghasilkan iklan dengan umur yang lebih panjang. Bisnis sponsor memaksimalkan pemaparan nama merek dengan menghubungkan nama perusahaan dengan program pemasaran acara. Tim pemasaran bekerja sama dengan tim manajemen acara untuk memastikan
nama perusahaan menerima perhatian besar dalam semua materi yang terkait dengan acara tersebut. Contohnya itu perusahaan Yamaha yang bekerja sama dengan event Jakarta Fair atau yang biasa kita kenal dengan event PRJ, yang dimana mereka itu mengiklankan produknya melalui tenan yang mereka buat di event tersebut, memberikan brosur dan souvenir yang dibagikan kepada para pengunjung yang lewat, sehingga Yamaha itu dapat memaksimalkan pemaparan nama merek dengan menghubungkan nama perusahaan dengan program pemasaran acara. Selanjutnya, tracking result. Untuk menemukan peluang terbaik, tim pemasaran melacak hasil. Selain penjualan, karyawan dapat memantau berapa banyak literatur yang diberikan kepada peserta, jumlah sampel yang didistribusikan, atau jumlah pengunjung ke gerai display sponsor. Selanjutnya, riset pemasaran mengukur kesadaran merek atau citra merek sebelum dan sesudah acara untuk menemukan apakah ada tingkat kesadaran baru atau citra yang lebih tinggi. Selanjutnya, cross promotion atau yang bisa kita sebut promosi silang. Cross promotion adalah bentuk dari marketing promosi di mana konsumen dari suatu produk merupakan target konsumen juga dari produk yang berhubungan atau yang tidak berhubungan juga. Cross promotion sering digunakan untuk mempromosikan produk atau servis oleh suatu perusahaan. Promosi silang dengan sponsor acara atau perusahaan lain yang terlibat membantu meningkatkan dampak sponsor. Acara pemasaran lintas promosi mengikat bersama perusahaan dan kegiatan sekitar tema tertentu. Contohnya itu adalah perusahaan retail fashion Goodsdep yang berkolaborasi dengan Indomie yang menghasilkan sebuah produk kemeja yang eksklusif, yang mana konsumen Indomie itu dapat mengetahui sekaligus mempromosikan The Goodsdep sebagai retail fashion untuk mendapatkan pakaian yang berkualitas. Dan sebaliknya, konsumen The Goodsdep itu dapat mempromosikan Indomie kepada konsumennya. Nah, selanjutnya kesimpulan dari chapter ini, yaitu chapter 13, adalah mengelola hubungan masyarakat sponsor dan program pemasaran acara membutuhkan pemimpin perusahaan untuk menilai tujuan dan hasil dari kegiatan tersebut. Pendekatan biaya atau manfaat mungkin tidak selalu layak, tetapi tim pemasaran harus dapat melacak beberapa bentuk perubahan. Apakah itu peningkatan permintaan atau pergeseran dalam jangka waktu berita tentang organisasi. Departemen Hubungan Masyarakat berfungsi sebagai pengawas organisasi, memastikan mereka yang melakukan kontak dengan perusahaan percaya bahwa perusahaan bekerja untuk hal-hal yang benar. Terima kasih.